Terima kasih Pak yang sudah ditanyakan. Bunda, mohon maaf, ada yang anaknya sudah pegang HP? Pokoknya gini Bun, HP itu bila 1 minggu 16 jam itu sudah termasuk kecanduan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak usia 5 tahun boleh nggak pegang HP? Boleh Bu, tapi ada tapinya. Maksimal sekali 1 hari itu 15 sampai 30 menit. Tapi tidak boleh menjadi kepunyaan. Kapan mereka boleh punya? Setelah usianya balik. Kenapa Pak? Kalau HP itu sulit, HP itu merusak. Apa yang dirusak? Prefrontal cortex di sini Bunda. Itu ada imamnya otak, adanya di alis sebelah kanan sebelah sini nih. Jadi kalau anak-anak lihat HP terus 2 jam 3 jam itu hampir rata-rata yang terjadi anaknya pemarah, nggak bisa diam, nggak bisa fokus, dan kalau ngomong teriak. Ya, jadi tenang Bu, jangan Pak, anak saya udah hebat banget loh Pak, udah bisa download loh anak saya. Besok bayi lahir langsung download lama-lama. Apa bangganya? Kini itu anak-anak kita didesain ya Bu sama Allah memang cepat sekali berpikir. Generasi sekarang generasi alfa. Jadi anak sekarang itu maunya instan. Kita ini gap generasi Pak. Maaf ya, contohnya. Dulu mereka yang lahir tahun 65 sampai tahun 80 itu dilahirkan oleh orang tua baby boomer. Mereka orang tua yang secara ekonomi itu sulit karena masa perang. Jadi mohon maaf ya Bu, anak-anak mereka di sini ada yang lahiran antara tahun 65 sampai 80 ada? Oke. Maka orang tua dulu ke anaknya itu agak keras, ya kan Bu? Kamu harus jadi orang hebat. Uang saku buat jajan paling besar itu 500 perak. Benar nggak Bu? Nangis di jalan tapi nggak pernah berani nambah. Karena orang tua dulu itu sama anak harus sukses, sehingga orang tua kami itu lebih senang kalau anaknya sukses secara dunia dulu. Makanya yang diomongin itu kalau anak yang mobilnya tingkat 5, lu anak putu hebat tuh ya. Maka yang baik tidak terlalu. Nah kita punya anak generasi milenial, generasi X itu punya anak, generasi milenial yang mereka lahir itu sudah muncul teknologi. Sehingga pesantren boarding itu rame, itu anak-anak generasi X, anak-anak kita aja. Nanti anak kita punya anak, maaf, orang-orang yang lahir tahun 2000 ke sana itu generasi Z itu sudah punya anak. Nah itu mereka beda lagi karena anak-anak itu cerdasnya luar biasa. Putra Pak tadi berapa tahun Pak? Tadi 3 tahun kasih handphone, passwordnya aja bisa dibuka sama dia walaupun tidak diajari. Hebatnya luar biasa. Tapi yang terjadi bukan itunya, tolong ya Bu, karena itu merusak, nanti anaknya jadi pemarah, nanti anaknya jadi norma yang sudah kita atur itu dilanggar sama mereka. Oke, makanya hampir rata-rata mereka yang setiap hari lihat televisi atau handphone itu aktif. Terus gimana Pak caranya supaya yang sudah terlanjur itu bisa berhenti gitu ya Pak? Caranya jangan dibohongi, caranya 3, tega, tegas tapi baik. Megol sini, kata ayahnya jangan ibunya ya, karena ibu itu mengandung, melahirkan dan menyusui. Mulutnya nggak boleh, hatinya nggak ridho. Kamu nangis wae nih, gitu kalau ibu kan ngomel, tapi memberi tetap. Maka pemimpin yang bicara, dudukin anaknya di sini. Kamu handphone itu main apa sih Go? Ini ya baik, tapi ternyata handphone itu tidak baik buat kamu ya. Mulai besok handphonenya Sabtu saja. Udah, nanti anak ini nangis Bu, nangis ngomong mama koret, mama jelek, mama pelit, nggak sayang sama aku, mati aja aku mama. Misalkan auzubillah ya, maka tenang, jangan omong apa-apa.
tetap ininya dipegang ayahnya. Nanti anak ini nangis selama 1 jam, bisa 1,5 jam. Kemudian anak ini tertidur. Besok dia bangun tidur, setelah malam nanya lagi, mama boleh dong main HP? 1 kali ini doang, sebentar aja, teman-temanku pada main mama. Nanti gitu dia, maaf ya kata ayah Sabtu sama Ahad. Nanti berapa hari pak? Setelah 3 hari biasa. Kuat nggak kira-kira? Berarti tega. Nanti badannya panas pak. Anak saya kalau nangis itu, kalau minta nggak dikasih itu badannya panas tinggi. Memang begitu. Masa menunggu pada anak-anak itu dia terlihat itu salah satunya itu dengan badannya panas. Maaf, bunda dulu pernah nggak yang nyusuin anaknya sendiri? Kasih. Kemudian pernah nyapih nggak? Nah kalau disapih itu anaknya panas kan? Kenapa bunda diem aja? Nggak bisa tidur kan anaknya? Kalau pas disapih badannya panas ya kan, nangis terus. Tapi bundanya tega kan? Kenapa alasannya? Kan lagi disapih. Biasa ya kan? Nanti setelah 1 hari panasnya turun nggak? Nah setelah panasnya turun dia nggak nen lagi. Sama prosesnya pak. Karena masih anak-anak. Kecuali yang nggak boleh itu saya, baru bahaya kalau begitu pak. Ibunya itu yang nggak boleh sama suami, jangan main HP, nah itu bahaya, susah maksudnya pak. Tapi kalau anak-anak sebenarnya masih sederhana, cukup maaf ini tidak baik buat kamu, tapi yang bicara jangan ibunya, yang bicara abinya. Kenapa? Supaya ibunya itu enak. Mama kan nggak ada abi, langsung masuk akidah. Iya tapi Allah tahu, maafin. Kenapa? Dianggap gimana maksudnya? Makanya suatu hari ayah yang datang, ibu yang baik gini. Kenapa saya sampaikan itu? Karena kalau nanti bunda yang ngasih tahu suami, laki-laki itu egois bu. Kayak saya itu egois. Jadi kalau istri yang ngomong alah sok tahu kayak gitu dalam hati saya bu. Maaf ya pak. Maka kalau nanti laki-laki sama laki-laki itu beda, walaupun yang datang nggak mesti harus saya. Alhamdulillah beberapa kali ya bu, saya tuh kalau parenting itu bapak-bapak, dekat pak. Jadi kemarin di mana di bed ya, itu ada 180 bapak-bapak, semua bapak bu. Jadi kan saya lebih enak bahas ini karena bapak-bapak ya kan. Artinya kadang mereka memang tidak tahu ibu kalau itu resikonya itu besar, nggak tahu. Tapi kalau laki-laki biasanya kalau tahu kalau resikonya besar itu ambil, itu yang pertama. Yang kedua, laki-laki itu nggak suka bising. Jadi kalau baru pulang kerja anaknya nangis berantem, udahlah pusing kasih kayak gitu. Ya kan? Tapi lupa waktu ini itu waktu dia ke kita. Dikala waktu dia harusnya ke kita kasih kayak gini, usianya 5 tahun harusnya dia datang ke kita nggak? Kita kasih kayak gini, kira-kira dia datang ke kita nggak? Maka dikala usia ayahnya nanti sudah 45 tahun, usia 45 tahun itu kebutuhan untuk dekat sama anak itu tinggi banget, dan luar biasa. Kangen anak-anak ya duduk itu kangen banget laki-laki. Makanya kita ini kalau masih punya orang tua, kita menyapa aja mereka udah bahagia banget. Tapi banyak yang kita pulang ke orang tua itu nggak ngobrol, itu juga banyak. Kenapa? Karena dulu waktu kecil saya jarang ngobrol sama dia. Dikala anak kita pada pulang malah dia reuni bu sama teman-temannya, bukan ngobrol sama orang tuanya. Sedihnya luar biasa. Saya mau tanya, bunda masih punya ayah? Yang dulunya agak galak, yang jaga saya, sekarang kalau pulang jarang ngobrol kan? Sedih bu, ayahnya itu sedih. Karena kalau mau pergi yang diajak ibunya, mama belanja yuk mah jalan-jalan ke Kerawang, ibunya. Sementara cucunya enggak. Ditinggal siapa yang megangnya? Kakeknya.
Dan secara hormonal laki-laki bila usianya 60 tahun itu hormon kelaki-lakiannya berkurang. Sementara kalau perempuan hormon perempuannya berkurang, hormon kelaki-lakinya bertambah. Maka nenek-nenek itu para nintu masih suka ke Surabaya, kemana masih. Tapi laki-laki enggak lah, aku di rumah aja nanam cabai. Makanya biasanya kami itu, maaf ya Pak, kalau sama laki-laki ya tenang aja ya, kita akan dibalas sama istri kita nunggu 60 tahun. Karena perempuan itu semakin tua itu semakin energik Bu. Itu bedanya laki-laki sama perempuan. Gitu ya Pak, tentang jawaban masalah gadget.